Selamat datang di Cahaya Sukses. Hari ini, mari kita mendengarkan sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran berharga dan kebijaksanaan. Setelah ini, saya yakin Anda akan mendapatkan pandangan baru tentang bagaimana menghargai kebaikan dan menghadapi kekecewaan dengan lebih bijaksana. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Selamat menyaksikan. Jenny adalah seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di sebuah desa kecil. Beberapa tahun sebelumnya, demi melanjutkan pendidikan tingkat SMA-nya di sebuah kota besar, Jenny harus mencari tempat tinggal di daerah tersebut. Kebetulan, Jenny mengetahui bahwa Ibu Vivi yang tinggal tidak jauh dari sekolahnya sedang mencari seseorang untuk membantu membersihkan rumahnya karena kesibukannya yang padat. Jenny memutuskan untuk mengajukan diri dan menawarkan bantuannya. Dengan hanya membawa sepasang pakaian dan barang-barang pribadi yang sangat terbatas, Jenny pindah ke rumah Ibu Vivi. Selama tinggal di sana, kehidupan Jenny terasa lebih mudah dengan adanya dukungan dari Ibu Vivi, sehingga saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di salah satu universitas ternama di kota itu, dia pun tetap tinggal di sana. Suatu hari, Jenny mendengar tentang acara sosial dan pesta reuni eksklusif yang akan berlangsung selama beberapa hari. Ini adalah kesempatan langka yang sangat ingin diikutinya. Namun, untuk membayar tiket dan persiapan lain dalam acara tersebut, tentunya Jenny memerlukan uang. Sore itu, Jenny mendekati Bu Vivi dan meminta pinjaman uang untuk tiket acara tersebut. Sayangnya, permintaannya ditolak. Bagi Ibu Vivi, ini bukan soal uang, melainkan lebih kepada bagaimana mengendalikan diri dan menghindari hidup mewah karena sesuatu yang belum saatnya dinikmati oleh Jenny. Waktu pembayaran tiket semakin dekat dan Jenny kembali mendekati Bu Vivi dengan harapan pinjaman tersebut akan disetujui. Namun, sekali lagi permintaannya ditolak. Sementara itu, Jenny sudah menceritakan rencananya kepada banyak teman kampusnya. Hampir semua orang di sekelilingnya tahu tentang acara tersebut. Dan Jenny bahkan mengunggah rencana itu di media sosial dengan berkata, "Nanti kalian lihat saja di media sosialku, aku akan live di acara tersebut." Kekecewaan Jenny semakin mendalam. Dia merasa niatnya tidak didukung oleh Ibu Vivi. Kenapa Ibu Vivi tidak memberiku pinjaman uang? Itu kan uang kecil bagi Ibu Vivi. Aku sudah tinggal bertahun-tahun di rumah Ibu Vivi dan membantunya banyak hal. Apakah itu tidak dipertimbangkannya? Sahabat semuanya, Jenny sebenarnya tahu bahwa selama ini ia tinggal dengan nyaman di rumah Ibu Vivi. Bahkan selain menyediakan tempat tinggal, Ibu Vivi juga mencukupi kebutuhan sehari-hari Jenny seperti makan, pakaian, memberikan segala perlengkapan dan biaya pendidikannya. Namun ia merasa sangat lupa diri. Bukankah seharusnya seseorang menghargai kebaikan dan bantuan orang lain? Apalagi bantuan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Pernahkah Anda berada di posisi Ibu Vivi? Akhirnya, acara sosial dan pesta reuni itu hanya tinggal kenangan bagi Jenny. Sekarang, kemanapun dia pergi, dia terus-menerus menceritakan kejelekan dan kekurangan Ibu Vivi kepada teman-temannya dan di media sosial. Ketika teman-teman Jenny datang ke rumah dan menceritakan hal itu kepada Ibu Vivi hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah tahu itu sejak lama. Ini bukan kali pertama dia melakukan hal ini. Saya percaya bahwa jika seseorang menyusahkanmu, itu adalah kesempatan untuk memperoleh rezeki yang lebih baik. Jika kamu berbuat baik namun difitnah dan dipersalahkan, dan kamu tetap menerimanya dengan lapang dada, maka rezeki yang melimpah akan datang kepadamu. Jadi tidak ada gunanya saya membalasnya."
Ibu Vivi melanjutkan, ada sebuah cerita moral tentang angka 100 dikurang 1 sama dengan 0. Dan itulah yang saya alami saat ini. Silahkan kalian makan dan minum atau bersantai. Saya akan ceritakan kisah ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti sikap saya. Ada seorang guru matematika yang bijaksana. Suatu hari, dia menulis beberapa penjumlahan di papan tulis. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan kemudian 4 tambah 4 sama dengan 9. Setelah menuliskan semua hasil penjumlahan tersebut, dia mengamati reaksi murid-muridnya. Murid-muridnya dengan cepat memperhatikan hasil yang salah pada penjumlahan terakhir, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 9, dan mulai mengkritik kesalahan itu. Mereka mengabaikan 3 penjumlahan sebelumnya yang semuanya benar. Guru tersebut kemudian menjelaskan, lihatlah, meskipun saya telah menuliskan 3 penjumlahan yang benar, mengapa tidak ada yang memuji saya? Dan kalian hanya melihat satu soal yang salah? Teman-teman, hal yang sama juga berlaku untuk kita semua. Kita memperlakukan orang lain 100 kali dengan baik, tetapi jika kita membuat satu kesalahan, mereka akan mengabaikan 100 kebaikan itu dan hanya mengingat satu kesalahan yang telah kita buat. Cerita tentang Jenny dan Ibu Vivi mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang menghargai kebaikan dan memahami kekurangan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita terlalu fokus pada satu kesalahan kecil dan melupakan semua kebaikan yang telah diberikan sebelumnya. Seperti dalam kisah guru matematika, meskipun banyak kebaikan yang telah dilakukan, satu kesalahan kecil seringkali dapat menghapus semua kebaikan itu dalam pandangan kita. Kita harus belajar untuk menghargai dan mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain, serta berusaha mengurangi fokus pada kekurangan dan kesalahan mereka. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan masyarakat yang lebih saling menghargai. Hidup dengan sikap bersyukur dan terbuka akan membantu kita melihat keseluruhan gambaran dan menghargai semua hal baik yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan satu kesalahan kecil membuat kita lupa akan seluruh usaha dan kebaikan yang telah dilakukan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pemahaman baru tentang pentingnya menghargai kebaikan dan mengurangi fokus pada kesalahan kecil. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses dari Cahaya Sukses.